Saya Maria Margareta. Pada pembelajaran ekspositori pertemuan kedua, saya akan membahas tentang materi hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Nah, baiklah kita masuk pada subjek PMK. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menelusuri campur tangan Allah dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi bukti-bukti pemeliharaan Allah dalam alam semesta. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis aspek pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Discover Learning. Salah satu model pembelajaran ini di mana siswa aktif lebih dalam menemukan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi, pengalaman langsung, dan percobaan. Pendekatan ini membantu siswa untuk lebih memahami konsep secara mendalam dan membangun keterampilan berpikir kritis serta kreatif. Dengan demikian, Discover Learning memungkinkan siswa untuk menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan merasa memiliki pengetahuan yang mereka dapatkan. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan, tugas mandiri, penyajian materi, diskusi kelompok, presentasi, diskusi dan refleksi, kesimpulan dan evaluasi, terakhir penilaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan. Di sini saya memberikan waktu 15 menit. Nah, di sini saya akan memulai pembelajaran dibuka dengan doa, setelah itu absensi, setelah itu memperkenalkan topik pembelajaran tentang hidup manusia dalam pemeliharaan Allah, menjelaskan secara singkat arti pemeliharaan Allah, sikap yang harus dimiliki sebagai orang yang percaya pada pemeliharaan Allah, dan pembuatan karya menunjukkan bukti pemeliharaan Allah, dan presentasi karya tersebut. Di sini saya memberikan latar belakang tentang betapa Allah sebagai pencipta dan memelihara alam semesta termasuk manusia. Dan di sini saya lanjutkan dengan yang kedua, tugas mandiri. Saya memberikan waktu 10 menit pada tugas mandiri. Di sini saya akan membagikan secari kertas kepada masing-masing siswa untuk mempelajari dan diceritakan dari gambar tersebut, dan di sini juga saya akan memberikan 2 pertanyaan dan mereka akan menjawabnya sesuai pendapat mereka. Yang ketiga itu penyajian materi. Di sini saya memberikan waktu 20 menit dan di sini juga saya akan menjelaskan materi pembelajaran mulai dari konsep pemeliharaan Allah hingga bukti-bukti pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaan. Begitupun menggunakan ayat Alkitab seperti Kejadian 2 ayat 19 dan Mazmur 104 ayat 24 sampai ke 30. Dasar untuk pembahasan, dan menyatakan juga contoh-contoh konkret seperti Taman Eden, penyelamatan, dan keberlanjutan hidup manusia meskipun terjadi bencana. Diskusi kelompok. Di sini saya memberikan waktu 15 menit. Nah, pada diskusi kelompok ini saya akan membagi siswa menjadi kelompok kecil, beberapa kelompok untuk membahas terkait pemeliharaan Allah, seperti bagaimana Allah memelihara keluarga masing-masing siswa. Serta dari kelompok ini bisa mendorong siswa untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima itu ada presentasi. Di sini saya memberikan waktu 15 menit. Nah, pada hari ini kesempatan memberi pada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kerja mereka yang terkait tentang pemeliharaan Allah serta melihat keterampilan peserta didik dalam menyampaikan presentasi mereka. Nah, yang keenam itu ada diskusi dan refleksi. Di sini saya memberikan waktu 15 menit. Setelah melakukan presentasi, dibuka forum diskusi atau membahas kesimpulan dari presentasi siswa. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bisa diajukan, sehingga apa yang belum dimengerti bisa dipertanyakan mengenai bagaimana pemeliharaan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa bisa berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Nah, yang ketujuh, kesimpulan dan evaluasi. Saya memberikan waktu 15 menit. Jadi di kesimpulan itu kita menyimpulkan semua poin-poin penting yang telah dibahas selama pembelajaran. Adanya tekanan penting yang menghargai dan memelihara kehidupan Allah. Kita masuk pada evaluasi. Nah, pada evaluasi itu saya hanya mempertanyakan kembali mengenai pembelajaran tadi, mengenai hidup manusia dan pemeliharaan Allah. Jadi seperti kita ulas kembali, mempertanyakan kepada peserta didik hanya beberapa pertanyaan saja, sehingga bisa mereka mengingat kembali apa yang telah dipelajari ini. Setelah itu kita tutup dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran ini.
Nah, kalau sistem penilaian seperti ini, yaitu ada presentasi kelompok, keaktifan, dan partisipasi dalam diskusi, dan ada tugas mandiri tadi itu saya akan nilai juga. Nah, demikian pembahasan kali ini. Terima kasih.